Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal bongkar satu misteri unik soal bahasa bau. Pernah nggak sih ngerasa lidah tiba-tiba keluh, otak kayak ngeblank pas mau deskripsiin suatu aroma? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal jalan-jalan ngelihat anatomi otak kita, mampir ke pedalaman hutan Thailand, sampai ngebedah kekayaan bahasa Indonesia buat paham kenapa fenomena yang sering bikin gregetan ini bisa terjadi. Buat pemanasan, yuk kita coba eksperimen kecil-kecilan. Bayangin kalian lagi nyium aroma kopi hitam yang baru banget diseduh. Uapnya ngepul, wanginya menuhin ruangan. Kebayang kan? Nah, sekarang coba deskripsiin aroma itu ke saya, tapi syaratnya kalian sama sekali nggak boleh pakai kata kopi. Susah banget kan? Atau coba bayangin aroma tanah basah pas hujan pertama turun. Kita semua tahu banget baunya kayak apa, khas banget. Tapi pas disuruh menjelasin, kita ujung-ujungnya cuma nyebutin nama bendanya aja. Kayak, oh baunya kayak hujan, atau baunya ya kayak kopi. Ini tuh rasa frustrasi yang universal banget. Pernah kepikiran nggak kenapa mata kita punya kata abstrak yang jelas kayak merah atau biru, tapi penciuman kita seolah-olah nggak punya kosakatanya sendiri? Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Apa yang baru aja kalian rasain tadi itu normal banget loh. Bukan berarti kita kurang pintar milih kata. Para ilmuwan nyebut ini sebagai fenomena tip of the nose atau di ujung hidung. Mirip-mirip lah semua fenomena di ujung lidah pas kita lupa nama orang padahal mukanya familiar banget. Di fenomena tip of the nose ini kalian nyium sesuatu, otak kalian langsung kenalin aromanya. Kalian ngerasa yakin banget tahu itu bau apa. Tapi pas mau diucapin, wus, kata spesifiknya hilang gitu aja. Ini beneran kondisi kognitif yang diakui secara ilmiah dan dialamin sama hampir semua manusia modern. Intinya otak kalian sukses kenalin baunya dengan sempurna, tapi lidah kalian kayak dikunci rapat. Bagian 1. Sains di baliknya. Kenapa otak kita bisa kesulitan? Buat paham kenapa lidah kita keluh, kita harus ngintip sedikit ke jaringan neurobiologis di otak kita. Cara indera penciuman kita nyambung ke otak itu beneran unik dan jujur aja keren banget kalau dibandingin sama indera yang lain. Coba bayangin rute sensorik ini pakai analogi kereta ekspres. Gini, pas kalian ngelihat sesuatu, misalnya apel merah, data visual dari mata kalian itu ibarat kereta komuter yang wajib berhenti di stasiun transit pusat, namanya talamus. Di stasiun inilah otak memproses bahasa, ngasih label nama, dan nempelin kata-kata ke benda itu. Tapi, penciuman kita ngambil rute yang beda total. Data dari hidung kalian lewat jalur bypass talamus. Dia bertindak layaknya kereta ekspres VIT yang bablas, nggak berhenti di stasiun bahasa, dan langsung meluncur kencang ke stasiun akhir, sistem limbik. Nah, sistem limbik ini adalah bagian otak kita yang paling primitif, markasnya emosi dan memori. Makanya, satu aroma aja bisa bikin kalian tiba-tiba nostalgia ke masa kecil, atau tiba-tiba ngerasa takut. Cepet banget nembus emosi. Tapi ya gitu, gara-gara jalurnya sama sekali nggak ngelewatin pusat bahasa, kalian butuh waktu ekstra buat nemuin kata yang pas. Alasan kedua kenapa otak kita ngos-ngosan nerjemahin bau jadi kata-kata, itu namanya configural perception atau persepsi konfigural. Kita pakai perbandingan sederhana aja ya. Kalau soal penglihatan, kita bisa misahin apa yang kita lihat. Kayak ngelihat muka orang, kalian bisa dengan jelas misahin mana hidungnya, mana matanya. Tapi hidung kita nggak kerja kayak gitu. Hidung kita itu ibarat blender super canggih. Pas kalian nyium aroma kopi yang kompleks, hidung secara instan ngeblender ratusan molekul kimia yang beda-beda jadi satu sensasi baru yang utuh. Komponen aslinya langsung melebur dan tersembunyi. Nggak ada lagi tuh wujud spesifik dari molekul A atau molekul B yang kepisah. Nah, nyari kata buat ngegambarin hasil blenderan molekul yang udah jadi satu entitas baru ini jelas jauh lebih berat buat otak kita dibanding sekedar namain barang fisik yang bisa kita tunjuk langsung. Bagian 2. Sebuah anomali. Pengecualian pada suku Manik dan Jahai. Dan ini dengan sangat cemerlang menggambarkan kalau kelemahan kita namain bau itu ternyata bukan murni kelemahan biologis. Selama bertahun-tahun, ilmuwan barat nyimpulin kalau evolusi udah mematikan fungsi itu. Tapi sebuah penemuan antropologis ngubah segalanya. Lidah keluh pas nyium bau ternyata lebih ke fenomena budaya barat dan masyarakat perkotaan. Bukti hidupnya ada di suku Manik, kelompok pemburu pengumpul nomaden di pedalaman hutan Thailand. Beda sama kita yang selalu minjem nama benda buat deskripsiin bau, bahasa suku Manik ini punya setidaknya 15 kata abstrak yang didedikasikan khusus buat bau. Contohnya nih kata canga. Ini bukan berarti nasi atau ubi secara wujud fisik, tapi merujuk ke esensi aroma spesifik yang nempel di ubi, makanan matang, beras, dan daging. Terus ada kata paleng, yang dipakai khusus buat aroma darah, daging mentah, bahkan esensi aroma matahari. Keren banget kan? Mereka bisa punya kosakata ini karena hidup mati mereka di alam liar benar-benar bergantung padanya. Buat nyari makanan yang aman, ngelacak buruan, sampai ngehindarin bahaya. Hidung dan bahasa mereka benar-benar kerja bareng demi bisa bertahan hidup tiap hari. Kalau kita bandingin dua dunia ini, perbedaannya kontras banget loh.
Bahasa-bahasa modern dari barat dan masyarakat urban zaman sekarang hampir sepenuhnya ngandelin metafora dan perbandingan pakai benda. Kita selalu mentok di kalimat, baunya kayak bunga, atau kayak benda ini itu. Sebaliknya, bahasa suku pemburu pengumpul, kayak suku Manik atau suku Jahai di Semenanjung Malaysia, secara aktif pakai kosakata abstrak yang mandiri. Kata-kata bau mereka ini biasanya dikategorikan dengan cermat. Apakah bau itu melambangkan sesuatu yang aman dan menyenangkan, atau sesuatu yang bawa ancaman? Fakta linguistik dan genetik ini secara gamblang ngasih tahu kita kalau kebiasaan ekologis, gaya hidup, dan lingkungan kita lah yang secara dinamis ngebentuk cara indera penciuman kita bekerja dan gimana kita merangkai bahasa. Bagian 3. Koneksi lokal. Kekayaan kosakata bau Indonesia. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah kita bisa bawa perjalanan sains ini pulang ke rumah kita sendiri. Kita mungkin nggak berburu di hutan belantara kayak suku Manik, tapi sebagai masyarakat kepulauan, bahasa kita ternyata punya posisi jalan tengah yang sangat unik dan berakar kuat sama tradisi penciuman. Coba deh perhatiin kata-kata yang sering banget kita pakai ini. Amis, bacin, sengak, apak, pesing. Kalau kalian perhatiin saksama, kata-kata ini nangkap nuansa penciuman yang luar biasa spesifik, yang benar-benar nggak ada padanan terjemahan langsungnya di bahasa Inggris. Pesing itu bukan sekedar bau pipis, tapi merangkum esensi amonia yang nyengat tajam. Amis itu penanda akurat buat protein segar, ikan mentah, atau darah. Kita nggak perlu repot bilang, ini baunya kayak ikan, karena kita punya kata amis yang berdiri sendiri. Ini bukti sejarah nyata loh kalau budaya kuliner dan lingkungan geografis kita udah ngelatih otak dan bahasa Indonesia buat mandiri ngenalin bau. Tapi, ada satu temuan riset komprehensif yang seru banget soal kosakata bau di Indonesia, namanya hipotesis Pollyanna. Risetnya nemuin semacam paradoks yang mempesona. Coba tebak, secara jumlah, ternyata kita punya jauh lebih banyak variasi kata buat merujuk ke bau negatif. Kita punya bacin, pesing, sangit, tengik, apak, anyir, banyak banget kan? Tapi secara frekuensi obrolan sehari-hari, kita justru jauh lebih sering ngucapin kata-kata bau yang positif, kayak harum atau wangi. Kok bisa? Secara psikologis, kita emang lebih suka ngomongin hal-hal yang positif dan menyenangkan. Nah, itulah inti dari hipotesis Pollyanna. Tapi dari segi evolusi, leluhur kita zaman dulu terpaksa berinovasi nyiptain banyak kata negatif yang spesifik. Tujuannya sangat krusial, biar bisa dengan cepat dan akurat saling ngasih peringatan bahaya. Entah itu makanan busuk yang beracun, penyakit atau kontaminasi mematikan di sekitar mereka. Kosakata negatif yang kaya itu dulunya adalah tameng pertahanan hidup kita. Bagian 4, kondisi ekstrim, ketika aroma memiliki bentuk dan warna. Jadi, poin krusialnya membawa kita pada pertanyaan ini. Gimana kalau batasan kognitif otak kita didorong sampai ke tingkat paling ekstrem? Jawabannya ada pada persilangan neurologis langka yang disebut sinestesia atau sinestesia penciuman visual. Buat sebagian kecil orang, sekitar 6% dari mereka yang punya kondisi ini, indera mereka nggak kerja secara terpisah, tapi saling tumpang tindih dengan cara yang magis. Ada loh orang-orang yang secara harfiah bilang kalau coklat itu baunya berwarna merah muda dan bergaris-garis. Buat mereka, ini sama sekali bukan kiasan puitis. Pas mereka nyium aroma tertentu, otak mereka benar-benar memproyeksikan bentuk geometris atau warna spesifik langsung di depan mata. Bahkan dalam sebuah riset, ada seseorang yang dengan sangat meyakinkan ngelaporin kalau aroma karamel yang manis itu bentuknya berupa pentagram biru terang dengan satu titik kuning di tengahnya. Luar biasa. Fenomena ekstrem ini menyoroti satu kebenaran besar. Otak manusia nyatanya punya jalur arsitektur yang sangat rahasia dan kompleks banget buat memproses data aroma. Jalur-jalur rahasia ini, bagi kebanyakan dari kita, seringkali cuma tertidur pulas di alam bawah sadar. Bagian 5. Merebut kembali indera purba kita. Dari semua perjalanan ilmiah yang udah kita bahas bareng, mulai dari jalur kereta ekspres di otak yang ngelewatin pusat bahasa, bukti kosakata suku Manik, sampai kekayaan bahasa Indonesia kita, satu hal jadi sangat jelas. Perangkat keras genetik kita buat mencium bau itu sebenarnya masih utuh dan berfungsi dengan sangat baik. Kita sama sekali nggak berevolusi jadi spesies yang buta aroma. Cuma, transisi gaya hidup modern kita yang serba bersih, tertutup, dan steril inilah yang udah meredam insting primitif kita buat pakai hidung secara maksimal. Sebagai penutup, coba renungin pertanyaan ini. Apakah gaya hidup modern kita yang serba tersanitasi ini secara nggak sadar udah membutakan kita terhadap dunia yang penuh informasi tersembunyi, yang sebenarnya selalu ada tepat di bawah hidung kita? Sains nunjukin kalau otak kita itu sangat plastis dan fleksibel. Dengan mulai membiasakan diri meluangkan waktu buat narik nafas panjang, memerhatiin, dan aktif nyoba mendeskripsikan aroma di sekitar kita nggak sekedar nambah kosakata. Lebih dari itu, kita lagi berusaha ngebangunin dan menghidupkan kembali indera kita yang paling purba dan emosional. Jadi, teruslah penasaran, latih indera kalian, dan sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.